الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berkata, wahai Rasulullah, wasiatilah aku ya Rasulullah. Tak dinasihati lagi sama Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatimu agar engkau selalu bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah inti utama segala perkara. Lalu aku meminta beliau, tambahkanlah untukku wahai Rasulullah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan menjadi cahaya bagimu di bumi dan sebagai zikir di langit. Aku meminta lagi, tambahkanlah lagi wahai Rasulullah. Kemudian beliau SAW bersabda, jangan terlalu banyak tertawa, karena ia mematikan hati dan menghilangkan aurah di wajah. Aku meminta lagi, tambahkanlah untukku wahai Rasulullah. Beliau SAW bersabda, diamlah kecuali untuk perkara yang baik saja, karena hal ini dapat mengusir setan darimu, dapat membantumu dalam urusan agamamu. Aku meminta lagi, tambahkan lagi untukku wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjihadlah dirimu, karena jihad adalah kependetaan bagi umatku. Bentar. Rahat ini bisa pendeta, bisa kewibawaan. Misalnya dia di rumah. Ya, sesungguhnya rohbaniyah di sini suatu keagungan dan kemuliaan seseorang hamba, bukan kependetaan. Jadi orang yang berjihad adalah satu kemuliaan, keagungan seseorang. Ini kemuliaan seseorang. Aku meminta lagi, tambahkan lagi wahai Rasulullah. Beliau SAW bersabda, cintailah fakir miskin dan duduklah bersama mereka. Aku meminta lagi, sahabat ini minta menikmati suka dengan ilmu, karena dia merasa ilmu ini membuat dia mulia. Seperti orang pengen punya baju, punya satu baju, punya dua, tiga, empat, lima, wah pengen semuanya. Ada orang senang sama pakaian begitu, ada orang sama-sama minyak wangi.
Wah banyak benar minyak. Nah, ada orang ini senang sudah sama minta terus dia tambah lagi ya Rasulullah. Ya Rasulullah tambahkan lagi ya Rasulullah. Beliau SAW bersabda, pandanglah kepada orang yang taraf hidupnya di bawahmu. Lihat ke bawah disuruh. Dan janganlah memandang kepada yang taraf hidupnya di atasmu. Jangan kita senang-senang melihat orang yang taraf hidupnya di atas kita. Baik itu di handphone, di mana-mana, jangan kurangi melihat orang-orang yang taraf hidupnya di atas kita. Melihat ke bawah saja enak. Karena ini bukan tempatnya kita melihat itu. Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Ini momen hidup kita di dunia ini untuk beribadah. Jadi bukan saatnya kita mau melihat yang tidak berguna. Itu kan iya, tapi tidak berguna. Buat apa? Orang yang pintar itu, orang bukan yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Orang yang pintar, orang yang bisa memilih kehidupannya yang terbaik, yang mana? Itu orang pintar. Kalau bedakan baik buruk, kan anak kecil bisa. Ini baik, ini buruk. Tapi orang yang pintar itu cerdas, dia sudah bisa memilih yang terbaik apa. Ini yang terbaik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Rasulullah perintahkan, pandanglah kepada orang yang taraf hidupnya di bawahmu. Ini kalau sudah wasiat dari Nabi Muhammad, bukan main. Ilmu dari Nabi Muhammad mulia kita. Memang akan kita akan mulia di pandangan siapa kita mulia? Di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ingin dimuliakan sama Allah langsung, bukan lagi makhluk ini. Yang punya dunia sejagat raya, yang memiliki segala kemuliaan, dan semua kemuliaan itu pemberian darinya. Tidak ada lagi, dari Allah semuanya. Karena demikian engkau tidak akan meremehkan kenikmatan Allah atasmu. Nah, kalau kita melihat ke bawah, kita tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah. Ternyata nikmat Allah ini besar. Itulah gunanya kita tidak melihat ke atas. Kalau kita banyak melihat ke atas, nikmat mata kita tidak syukur. Syukur ini kedudukannya lebih tinggi daripada ketakwaan. Wattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian supaya kalian dapat kedudukan syukur. Nah, mana kedudukan syukur ini di atas ketakwaan. Orang kalau bisa takwa, apa arti takwa? Mendengarkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini untuk mendapatkan kedudukan syukur ini. Syukur ini levelnya tinggi ternyata. Di atas orang bertakwa. Kita ini bertakwa supaya kita bersyukur. Nah, hamba Allah yang melihat ke bawah ini bisa mendapatkan kedudukan syukur. Tapi kalau dia tidak melihat ke bawah dan melihat ke atas, kedudukan yang di atas ketakwaan ini yang sangat mempunyai keistimewaan. Orang punya kedudukan, bagaimana punya kedudukan? Beda. Punya kekuasaan, ada sesuatu yang dia dapat di kedudukan itu. Dan ini di atasnya kedudukan orang yang bertakwanya. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa Allah akan buka jalan hidupnya. Kedudukan takwa, inna akramakum indallah, paling mulia kedudukan kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ternyata takwa ini akan mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur ini di atasnya ketakwaan. Dengan kita bisa melihat ke bawah, melihat manusia, ya Allah, syukur gitu. Kita akan mensyukuri nikmat Allah dan melihat bahwa tidak terhitung. Tapi kalau melihat ke atas, ini hamba menjadi hamba yang paling hina. Bisa menjadi rakus, jauh dari kedudukan kesyukur. Tidak syukur dia sama Allah. Tidak pernah dia bersyukur atas nikmat matanya. Tidak pernah dia bersyukur atas nikmat. Tidak kelihatan, dibilang, anak lagi susah. Susah terus kalau ditanya hidup. Tidak pernah bersyukur. Tidak pernah bersyukur. Ya, oh,
Jadi apa yang dia nikmati di hidup ini? Tidak ada kenikmatan hidupnya, tidak ada kebahagiaan. Tapi kalau orang sudah bersyukur, nikmat terus. Ada nikmat. Apapun banyak. Karena itu bilang nikmat Allah di dia. Alangkah banyaknya. Mata, kaki di badan saya saja sudah berapa banyak nikmat. Sudahlah. Sampai lupa sama hidup di dunia ini. Yang banyak ujian, lupa semuanya karena sudah melihat nikmat Allah yang banyak benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang yang bersyukur ini mulia di pandangan Allah. Mau bersyukur, jangan lihat ke atas taraf hidup manusia yang di atas kita, jangan dilihat. Nah, ada manfaat saja, akhirnya kita tidak bersyukur. Ada apa-apa ini hiburan, mau nonton TV. Bulan ini berangkat, bulan punya istana, bulan punya orang kaya. 5 orang kaya terkaya di dunia. Habis setiap hari ditonton mobilnya, rumahnya, ini macam-macam manusia. Di handphone kan, bukan orang handphone mau baca Al-Quran kan? Mau melihat orang kaya, mau melihat orang banyak duit, mau melihat orang penguasa, mau melihat mobil orang yang banyak, mau ini. Gara-gara melihat itu, cobalah bersyukur. Tidak bersyukur dia sama nikmatnya. Di kamarnya ada AC, tidak bersyukur. Di kamarnya tidur dingin, ya Allah, tak pernah bersyukur sama itu. Yang ada dibilang kurang, hidup kita ini kurang nyaman, kurang enak, kurang mana? Kurangnya dari mana? Tinggal pencet keluar air sekarang, tinggal sholat aja. Tinggal pencet, sudah keluar banyak panas, lagi mau dingin panas. Banyak benar. Ini tempat memang momen kita untuk beribadah. Dan yang kita lihat ini memang Allah sudah sebutkan bahwa dia adalah ujian. Sudah, ini ujian saja yang kita lihat dia. Ujian semuanya kita lihat dia, yang bayangan-bayangan bisikan. Kita tinggal menjalani ibadah saja. Supaya tambah lagi hebat. Ketika ada ujian tambah besar pahala ibadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kembali sama Allah kita. Jangan kemana-mana lagi sudah. Jangan kemana-mana lagi, kembalilah sama Allah. Berangkat, bangun, roh kita harus bangkit, jiwa kita harus bangkit. Selamatkan diri kita dari kehidupan dunia yang penuh ujian ini dengan memandang Allah. Nabi Muhammad SAW. Istilahnya Nabi waktu peperangan Khandaq. Ini peperangan yang menakutkan. Sampai dikatakan idil qulub adalah hanajat yang kurang. Allah hanajir. Sampai rasa takut sini gemetar semuanya para sahabat Al-Quran. Diejek-ejek. Anak Muhammad juga katanya hebat, katanya kuat, katanya mempunyai Tuhan yang akan membelanya. Dia bilang akan menguasai Syam, akan menguasai Yaman, akan menguasai negeri-negeri Islam. Mana sekarang? Ternyata kalian tidak dapatkan apa-apa. Kalian melihat, yang kalian lihat semuanya adalah tipu daya dan sihir daripada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang penipu Muhammad itu adalah sihir. Tapi orang-orang muslimin mengatakan nasrul minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan di waktu dekat. Nah, di peperangan itu musuh puluhan ribu. Kalau tidak salah muslimin cuma 3.000 kalau tidak salah perang Khandaq. Nabi Muhammad nanya sama siapa Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad bertanya dengan Salman Al-Farisi, ini bagaimana musuh? Musuhnya besar. Kita cuma sedikit, pasukan kita sedikit. Dan ini pasukan belum makan lagi.
Itulah diejek-ejek. Ini orang mau perang, hatta makanan saja tidak ada mereka ini. Kalau ini Muhammad ini nipu kalian dibilang. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Wahai Salman, apakah seorang Faris kalau berperang? Apakah Nabi Muhammad ini tidak tahu? Dan apakah Nabi Muhammad ini ilmunya Salman Al-Farisi ini lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini semua dunia sejarah terakhir dari cahaya dia, tapi mau ngajarin hidup. Walaupun dia seorang yang hebat, tetap dia bilang, bagaimana kisahnya? Oh, kami buat hendak ya Rasulullah. Oh, kalau begitu kita buat rumah. Nabi Muhammad ikut buat rumah. Tapi apakah menang waktu peperangan itu menang? Islam menang, dan apakah peperangan ini menang dikarenakan otaknya Salman Al-Farisi dan sebab yang dilakukan Salman Al-Farisi? Tidak. Allah tetap memberikan satu level yang tinggi kepada Nabi Muhammad, bukan gara-gara lupa. Jadi sebelum mereka perang, itu hema-hema yang ditinggali oleh orang-orang kufar itu diserang dengan apa? Angin puting beliung. Angin yang menjadikan mereka sakit gemetar. Ada yang terkapar, hemah mereka hancur, semua hancur semuanya. Abu Sufyan dan kita pulang mati kita ini. Abu Sufyan belum masuk Islam mulai. Jadi banyak prajurit itu sudah bermatian, sudah mental mereka sudah hancur, sudah kalah. Sebelum adanya peperangan ini. Sebelum ada peperangan. Mereka tinggal di satu tempat dekat dengan medan peperangan itu. Karena level kekuatan Allah, bukan ikhtiar sabab tadi itu di atas memang. Akhirnya yang menentukan menang adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Cuma ini sebab yang Allah ciptakan dan Rasulullah ajarkan untuk level manusia yang mau memilih pertolongan hidupnya mereka harus melewati sebab ini, menjalankan sebab, dan mereka mengerti bahwa kekuatan yang sangat tinggi untuk menyelamatkan hidup adalah dengan bersama-sama Allah. Dia sudah tahu ini ilmunya, rumusnya di sini. Rumusnya di Allah semuanya. Allah tak boleh lagi ada gemercik saja tidak mau mereka. Nabi Muhammad yang ngajar itu ini. Kalian kalau mau minta tolong sama Allah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian mau minta tolong, ingat minta tolong sama Allah SWT. Sebab sebagai sebab saja kalian jalankan. Jangan kalian pernah ada terpengaruh dengan sebab. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana? Ini Siti Sarah sampai bingung melihat Ibrahim. Ya Ibrahim, wujud kalian ini. Ini Nabi Ibrahim bawa Ismail masih kecil, diajak ke padang pasir. Dijemput, diajak ke padang pasir, tinggal di tengah padang pasir, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tinggal di satu tempat yang kering, tidak ada makhluk di situ. Siti Sarah ini perempuan sebenarnya, tidak gila, arti katanya bahasa kita sekarang ini, bujur apa? Tidak ini. Sekarang kau mau pulang ya? Benar ini perintah Allah, wahai Ibrahim. Apa ini feeling aja Pak? Karena kita berdua nih, kita akan ditinggal di tempat ini. Benar. Tinggal saja. Ini perintah Allah. Siti Sarah tahu yang memerintahkan ini Allah. Dia tahu benar, dia ada yang punya benar. Karena kita seperti kita tahu handphone seseorang, oh ini punyanya si fulan, aku tahu benar. Ini punyanya Allah, kehidupan kita, nasib kita. Itulah para sufi, mereka memastikan kita harus hidup mempunyai satu pandangan, satu prinsip, satu status bahwa saya hidup di tangan Allah, di tangan Allah. Ini hidup di dunia bukan kita jadikan momen untuk bersenang-senang, tapi Allah kasihkan kesenangan kalau kita sudah
mempunyai prinsip di tangan Allah. Dikasih bonus sama Allah di dunia lebih daripada orang-orang lain. Memang orang yang Allah akan senangkan di dunia adalah orang yang dekat sama Allah. Punya mainan sendiri, punya jalan hidup sendiri. Nah ini di sana. Jadi begitu dia. Sudah pulang, Nabi Ibrahim pulang. Siti Sarah sama Ismail masih bayi, hidup di tengah padang pasir yang tidak ada kehidupan. Tapi karena sudah percaya dengan Allah, orang sudah mengerti, iman sudah ada di hati, sudah tahu benar siapa Allah. Kenal, orang kenal ini beda sudah kalau kenal sama Allah. Tapi sangat heran kalau dunia sebesar ini sebagai buku kebesaran Allah yang harus kita lihat, bisa asing Allah itu memang nafsu kita yang dahsyat. Memang sihir dunia yang sudah menutup pikiran kita sampai asing Allah. Mikirkan rezeki itu kayak mikirkan sesuatu yang asing. Siapa ya? Ketakutan bisa. Mikirkan jodoh bisa bingung. Bagaimana ya? Bisa ketakutan. Bala dan lain. Ya Allah, bercampur aduk sudah masuk ke hati kita ini. Ya Allah, malu benar kita sama Allah. Seperti Robi aja baru ditanya kenal kasihan sama Allah, nangis dia langsung. Masya Allah, nangis. Malunya saya ditanya ini juga. La ilaha illallah. Orang sudah lembut sama Allah semua makhluk sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Siti Sarah ini ikhtiar nyari air ke sana kemari. Dapatkah air? Allah keluarkan air dari kakinya Ismail alaihissalam. Allah mau menunjukkan bukan sebab ini yang memberikan aku di kakinya Ismail keluarga. Cuma harus sampai dalam hidup. Setelah kita pasrah itu, kita merasakan jalan hidup kita. Dari sofa ke marwah. Air dulu adalah sesuatu makna kehidupan. Air dapatkan air, hiduplah. Hidup ini Siti Sarah dan Ismail di sana. Karena siapa? Karena Allah yang memberikan kehidupan. Jadi level berserah sama Allah, kita menjadikan hidup kita di tangan Allah. Ini level tertinggi untuk kita mendapatkan kekuatan Allah. Tidak ada lagi setinggi itu sudah. Kalau sudah kita bisa berjalan di jalan itu, sudah selamat kita namanya. Ini ada kekuatan dunia. Apa kekuatan siapa yang kalian lihat di dunia ini? Siapa yang kuat? Siapa yang hebat? Baru kena sakit saja ketakutan semuanya. Baru kena corona kebingungan semuanya. Tidak bisa menyelamatkan diri. Ini Nabi Muhammad ngasih tahu, ini ada level yang sangat tinggi kekuatannya, hebat benar, dahsyat. Yaitu apa? Kalian jadikan diri kalian di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, beruntung benar kita dapat Nabi Muhammad yang tak merahasiakan kekuatan yang sangat dahsyat ini. Bahkan dia datang untuk menyambungkan kita kepada Allah, mengenalkan kita sekenal-kenalnya terus. Jangan pernah mundur untuk dekat sama Allah. Kita akan untung di dunia, untung di akhirat. Jangan sampai kita sudah melihat banyak manusia yang meninggal dunia, mereka belum pernah maju, belum pernah tampil, belum pernah melihat kekuatan yang sangat dahsyat, level yang sangat tinggi, yang paling tinggi ini dia tidak tahu. Allah kasih tahu nih, ini levelnya segini. Kayak kita beli makanan nasi. Sekarang ini pedasnya mau terserah. Ada level 1 rasanya segini. Tapi kalau mau pedas benar, level tinggi sedikit. Ini ada sesuatu yang dahsyat, yang mulia. Tapi manusia banyak tidak melihatnya dan belum mendapatkan petunjuk. Kita beruntung benar, mudah-mudahan inilah petunjuk dari Allah untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kita sudah tahu nih, oh ini kelasnya segini. Oh kalau ini kelasnya di sini. Kalau ini, ini level tinggi ini.
Aku harus ambil ini. Nggak bisa lagi pakai dosis-dosis yang rendah. Harus yang ini dunia fitnahnya banyak. Kalau tidak kenal kita sama Allah, Allah habis hidup kita kalau tidak kenal. Besok meninggal dunia tidak tahu kekuatan ini. Yang kita tahu kekuatan simpulan kita bingung semua was-was. Wah, nah cari kesempatan. Kita cari kesempatan ini kekuatan besar. Cari kesempatan. Kamu tidak tahu ada kekuatan yang dahsyat. Pernahkah kau ambil kesempatan ini? Kesempatan untuk dekat sama Allah sudah terbuka di hadapan kita. Kesempatan untuk kita mendapatkan pertolongan Allah sudah terbuka. Kesempatan untuk kita dapatkan surganya Allah sudah terbuka. Kesempatan untuk kita membahagiakan ibu kita, saudara kita, anak kita, orang tetangga kita untuk menikmati kenikmatan yang kekal dan abadi sudah di hadapan kita. Semuanya sudah di hadapan kita. Tinggal kapan kita mau duduk sama Allah, berwirid yang benar, beribadah yang benar, menjadikan status hidup kita di tangan Allah. Di tangan Allah. Ulun sudah di tangan Allah. Saya sudah di tangan Allah. Wah, ada si fulan, ada sebab ini, sebab ini. Saya sudah di tangan Allah. Saya sudah di tangan Allah. Orang dulu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka sudah merasa di tangan Allah. Cukup bagi Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tetap dia jalankan sebab. Berikhtiar cari rezeki. Tapi dia tahu ini level-level yang harus dijalani saja. Bersyariat orang bilang. Iya, betul. Syariatnya saja mereka lakukan. Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang mereka sandarkan dan mereka pegang adalah kekuatan level tinggi. Itu apa? Kita menjadikan hidup di tangan Allah. Udah, apalagi kalau sudah orang sudah hidup di tangan Allah, untuk Allah kembalinya kepada Allah. Tidak ada macam-macam. Tidak ada mau minta apa-apa lagi. Karena dunia ini bakal hilang semuanya. Dan itulah harus kita banyak melihat ke bawah juga. Supaya tidak banyak lagi bisikan hingga sepenuh-penuhnya kita bisa menyerahkan diri kepada Allah. Dan hawa nafsu ini tidak bermain di pikiran kita. Tapi subhanallah, orang yang sudah punya prinsip seperti ini, Syekh Abdul Qadir Jilani, kita lihat dulunya kami melihat Syekh Abdul Qadir seperti raja. Seperti raja, bahkan mereka tidak pakai prajurit pun ada prajurit Allah yang menjaga mereka. Tidak pakai pengawal, tapi ada pengawal Allah. Malaikat turun menjaga mereka. Bukan lagi kelas-kelas dunia ini. Dunia berdatangan. Setiap hari bersedekah. Syekh Abdul Qadir Jilani tiap hari ngasih orang makan. Setiap hari. Semua lihat wali-wali Allah, Allah hidup mereka. Karena sudah di tangan Allah. Sampai mereka tidak berani nyebut. Takut tidak beradab sama Allah tadi. Karena kalau mereka nyebut ini, datang barang itu. Mau nyebut ini, datang. Fannahum gaum yardo rabbuna min ridhahum, Nabi dikatakan. Karena mereka ini hidupnya sudah menyerah sama Allah, akhirnya Allah ridho dengan ridhonya mereka. Mereka ridho saja. Syekh Ali Baros itu seorang pembantu. Gara-gara Habib Umar bin Abdul Rahman Atos, gurunya ridho saja sama dia. Hari itu juga jadi orang alim. Tak tahu ilmu dari mana, hafal ini langsung. Dan dia mengarang kitab Syarhul Hikam. Banyak karangan-karangan kitabnya. Termasuk Syarah Al-Hikam. Syekh Ali Baros. Apa dulu kerjaannya? Cuma gara-gara dapat ridho guru. Syekh Ali Baros ridho. Sampai dikatakan Syekh Ali Baros bilang, kalau Habib Umar bin Abdul Rahman Atas ini ridho sama anjing bila jadi alim dulu. Saking keramat Allah sudah memuliakan, bagaimana tidak lihat anjing Ashabul Kahfi. Allah puji-puji diabadikan sampai detik ini. Gara-gara apa? Menemani Ashabul Kahfi.
bukan umat Nabi Muhammad. Bagaimana umat Nabi? Umatku ini kehebatannya, kata Rasulullah bilang, seperti para Nabi Bani Israel. Umatku, kata Nabi Muhammad, hebatnya seperti Nabi-Nabinya Bani Israel. Bahkan para Nabi pengen menjadi umat Nabi Muhammad karena mulia benar. Mulia benar umat Nabi Muhammad. Ini semuanya karena apa? Bersambungnya dengan kekuatan yang level tinggi tadi. Masa kita tidak ambil kesempatan ketika sudah kita lihat kekuatan yang dahsyat ini? Kita cuma bisa melihat kekuatan-kekuatan kecil, fulan berkuasa di satu titik tempat, udah bingung mau deket, mau kesempatan gitu. Ini kesempatan yang dahsyat. Ketika kita sudah pegang ini, segala-galanya bagus. Bahkan dunia yang orang kena sihir yang lihat ini bagus, kita tahu tidak bagus, ini bagus, tidak bagus, ini bagus. Ini nikmat, sakit kita bilang ini nikmat. Oh ini bala, ini bukan bala, ini ada hikmahnya. Ini berubah semuanya. Yang bala, yang tidak bagus, semuanya jadi keuntungan untuk kita. Itu sebab apa? Sebab sudah dekat sama Allah. Nah ada lagi harga dunia ini. Harga dunia ini kita sudah lihat. Tidak nunggu lama-lama mau untung. Sekarang sudah untung. Asal kita sudah jadikan prinsip hidup kita seperti orang-orang sufi, para ulama, auliya salihin. Hidup ini harus di tangan Allah. Dia adalah pemberian Allah dan kita harus kembalikan lagi kepada Allah. Bukan melihat ke atas, melihat orang-orang yang kaya, orang-orang hebat. Itu akan menjadikan kita lupa sama Allah. Dan menjadikan hidup kita ini kita jadikan sebagai momen untuk menyenangkan nafsu saja. Kita mau senang-senang hidup. Kita hidup mau senang-senang. Oh hidup mau senang-senang. Nah ngerti sama hidup namanya hidup senang-senang. Kita hidup senang yang sebenarnya adalah dengan dekat sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Maka para ulama sudah memastikan kalau memang manusia ini mau berpikir sesaat saja mau berpikir. Arti sesaat 25 menit saja mungkin atau 35 menit. Mau mikir sesaat saja. Untuk apa hidup ini? Pasti dia akan mencari Allah. Pasti ketemunya nanti sama Allah. Allah dah mungkin mau kemana kita mikir hidup coba. Hidup sebesar ini urusannya sama siapa kalau bukan sama Allah. Cuma tadi memang kalau manusia belum ada pegangan, belum ada ilmu, nggak berilmu, nggak berguru, nggak belajar, nggak ketemu sama jalan hidup ini. Ketemunya dengan senang-senang, mau senang-senang, rame-ramean, itu pikirannya. Inna lillahi, ada guna hidup kita. Jadi insya Allah kita sudah punya KTP semuanya, insya Allah. Kita punya status semuanya, insya Allah. Hidup kita harus di tangan Allah. Bahagia kita, sudah bahagia. Yang kita bilang ini datang semuanya dunia. Tapi dunia datang bukan menjadi hebat ya dunia dengan kita melihatnya. Oh ini barang-barang hina, biasa saja. Ternyata kekayaan, kekuasaan ini biasa-biasa saja. Inilah dan maka dunia datang sama kita tunduk. Karena kita tidak mabuk sama udah ngerti sama hidup. Dan kita bahagia terus, himung terus sama Allah, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman itu sudah surga dunia. Tidak bisa disifatkan lagi kalau sudah menikmati. Nah, banyak berzikir sudah mulai dipikir. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain, mesti berduduk sama Allah. Jangan banyak berduduk sama manusia, berduduk sama Allah. Nah, udah ambil waktu sudah. Saya belum tidur paling nikmat. Sebelum tidur ini nikmat. Sudah selesai semua urusan. Enak kita ibadat kalau tidak was-was, tidak ada nelpon, tidak ada ini lagi sudah selesai urusan. Mati ke semuanya. Jangan berjanji-janji dulu. Kalau sudah malam itu di rumah sudah dapat setengah jam saja nyaman. Apalagi dapat 1 jam. Rutin sudah besok pagi begini. Nah, orang yang sudah mengatur waktunya sudah ketemu dengan jalan yang menuju Allah. Tapi kalau masih belum bisa ngatur waktunya,
Gimana? Sudah baca wirid? Belum. Udah diatur waktunya belum? Oh, belum ketemu jalan. Masih kesana kemari nih. Tapi kalau sudah kita pastikan, dan wirid ini jangan sampai nonton TV, nah ada rasanya. Tambah lagi wirid la ilaha illallah. Ini wirid salawat, ini harus khusyuk, ini nyaman khusyuk. Kalau duduk ada kiblat khusyuk ngomong sama Allah, ada salawat la ilaha illallah itu dibilang walaupun nggak khusyuk diterima sama Allah. Tapi nyamannya itu kalau khusyuk baru kita dapatkan manisnya. Ngomong sama Allah. Nah, kalau sudah bisa begitu, walaupun 15 menit namanya sudah ketemu jalan. Nanti nambah, nanti kayaknya lagi. Sudah inilah hidup ya. Ini barang yang mahal di dunia ini, perhiasan ini. Insya Allah Allah angkat derajat kita. Amin. Terangkat derajat, level kita terangkat insya Allah. Dengan berkah kita duduk bersama-sama terus di majelis ini. Ya Allah, kami tumpuhkan segala hidup kami denganmu ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Milikilah kami, peliharalah kami ya Allah. Selamatkanlah kami dari ujian dunia ini. Selamatkanlah kami daripada fitnah dunia ini. Fitnah kehidupan ini ya Allah. Cahayai kehidupan kami dengan keberkahan, dengan syafaat, dengan mengikuti jejaknya Nabi besar Muhammad. Berikanlah kami pengertian, hidayah, petunjuk yang benar ya Rabb, hingga sampai kepadamu dalam keadaan ridha dan diridhai. Tulislah kami di buku-buku hamba yang Kau ridhai ya Allah. Tulislah kami di buku-buku hamba yang Kau cintai ya Allah. Tulislah kami ya Rabbi buku nama hamba-hamba yang Kau sayangi ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala bala, wabak dan segala penyakit zahir dan batin. Perbaikilah agama kami ya Allah, iman kami ya Allah, cinta kami, hati kami, zahir dan batin kami ya Allah. Berikanlah kami ya Allah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keselamatan, menunjang dan menyelamatkan agama kami dan kehormatan agama kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.